Selamat malam, pendengar setia. Malam ini, saya akan membawa Anda ke sebuah kisah mistis yang terjadi di sebuah tempat terpencil di Sulawesi, di sebuah lembah yang dikenal dengan nama Lembah Awan. Lembah ini tidak hanya terkenal karena keindahannya, tetapi juga oleh kisah-kisah yang membuat siapa saja merinding mendengarnya. Tahun 2019, sekelompok mahasiswa pencinta alam dari Makassar memutuskan untuk mendaki sebuah gunung yang melewati lembah tersebut. Mereka berjumlah 5 orang, Aditya, Maya, Lila, Arman, dan Bima. Perjalanan dimulai dengan penuh semangat, disertai cuaca cerah yang mendukung. Namun, seorang warga lokal memperingatkan mereka sebelum berangkat. Lembah itu bukan tempat biasa. Jangan bicara sembarangan, dan kalau mendengar sesuatu aneh, jangan dijawab. Mereka hanya mengangguk sopan, menganggap itu hanya mitos biasa. Bagaimanapun, mereka adalah mahasiswa yang rasional. Dunia gaib hanyalah cerita untuk menakut-nakuti, pikir mereka. Perjalanan memasuki hari kedua ketika mereka tiba di Lembah Awan. Tempat itu memang memukau. Kabut tipis menyelimuti pepohonan, memberikan kesan magis. Namun, suasananya terasa ganjil. Udara di lembah itu terasa berat, dan suara alam yang biasanya ramai terasa begitu sunyi. Hanya ada desiran angin yang membawa hawa dingin. Malam itu, mereka mendirikan tenda di dekat sebuah sungai kecil. Api unggun dinyalakan, dan mereka menghabiskan waktu dengan berbincang dan bercanda. Namun, saat malam semakin larut, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Dengar itu, tanya Maya tiba-tiba. Yang lain terdiam. Di tengah gemerisik angin, mereka mendengar suara bisikan samar. Suaranya seperti berasal dari segala arah, membuat bulu kuduk meremang. Tidak jelas apa yang dikatakan, tetapi suara itu seperti memanggil seseorang. Itu cuma angin, kata Aditya, mencoba menenangkan mereka. Namun, matanya sendiri terlihat gelisah. Ketika malam semakin larut, satu persatu mereka masuk ke dalam tenda. Tapi Lila, yang merasa penasaran, memutuskan untuk duduk lebih lama di dekat api unggun. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. Dan benar saja, di antara pepohonan yang tertutup kabut, ia melihat bayangan. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam. Lila memicingkan matanya, mencoba memastikan apa yang ia lihat. Tetapi saat ia menoleh untuk memanggil yang lain, bayangan itu tiba-tiba mendekat. Tanpa langkah, tanpa suara, hanya semakin dekat. Lila tersentak mundur, menjatuhkan kayu bakar yang ia pegang. Bayangan itu menghilang begitu saja, meninggalkan keheningan yang menyesakkan. Ketika ia akhirnya masuk ke dalam tenda, ia tidak menceritakan apa yang terjadi. Namun, malam itu, ia tidak bisa memejamkan mata. Pukul 3 pagi, Maya mendadak terbangun. Ia mendengar suara langkah kaki di luar tendanya, perlahan mengelilingi tempat mereka berkemah. Ia berpikir itu mungkin Aditya atau Bima yang keluar untuk buang air kecil. Tapi saat ia mendengarkan lebih saksama, suara itu terdengar seperti langkah beberapa orang sekaligus, tetapi dengan irama yang aneh, tidak sinkron. Maya berusaha mengintip melalui celah tenda, tetapi ia tidak melihat apapun di luar sana. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Lalu, ada bisikan, tepat di sebelah telinganya. "Pergi." Maya melompat dari tempat tidurnya, membangunkan yang lain. Dengan panik, ia menceritakan apa yang ia dengar. Aditya mencoba menenangkan kelompok itu, meskipun dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres. "Sudah, kita tunggu sampai pagi. Jangan buat panik," katanya. Namun, pagi tidak membawa ketenangan. Ketika mereka bersiap melanjutkan perjalanan, Bima menyadari sesuatu yang aneh. Sepatu botnya basah kuyup, meskipun ia tidak pernah keluar dari tenda. Lalu, mereka menemukan jejak kaki di sekitar tenda mereka, jejak yang sangat kecil, seperti milik anak-anak. Tetapi, jejak itu tidak menuju kemanapun. Mereka hanya mengelilingi tenda, seperti sedang bermain.
Merasa tidak aman, mereka memutuskan untuk segera meninggalkan lembah itu. Namun, perjalanan keluar terasa lebih sulit daripada saat mereka masuk. Kabut semakin tebal, menutupi pandangan mereka. Tidak peduli seberapa jauh mereka berjalan, rasanya mereka hanya berputar-putar di tempat yang sama. Ini nggak masuk akal, kita kan pakai GPS, seru Arman. Tiba-tiba, Lila berhenti. Wajahnya pucat, matanya terpaku pada sesuatu di depan mereka. Yang lain mengikuti arah pandangannya dan melihatnya, sosok seorang anak kecil, berdiri di tengah kabut. Anak itu memakai baju putih yang kotor, dengan rambut hitam lebat menutupi wajahnya. "Siapa itu?" bisik Maya dengan suara bergetar. Anak itu tidak menjawab. Perlahan, ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah mereka. Dari balik rambutnya yang menutupi wajah, terdengar suara tawa pelan yang sangat menyeramkan. Mereka tidak butuh alasan lagi. Dengan panik, mereka mulai berlari tanpa arah, berharap bisa keluar dari lembah itu. Tapi kabut semakin tebal, dan suara tawa anak kecil itu terus mengikuti mereka. Semakin keras, semakin dekat. Saat mereka akhirnya menemukan jalan keluar, matahari sudah terbit. Kabut mulai menghilang, dan suara tawa itu pun lenyap. Namun, mereka tahu, apapun yang mereka temui di lembah itu masih mengawasi mereka dari balik pepohonan yang sunyi. Hingga hari ini, Lila dan teman-temannya tidak pernah berbicara tentang apa yang terjadi di lembah awan. Tapi satu hal yang mereka tahu pasti, tempat itu bukanlah tempat untuk manusia biasa. Selamat malam, pendengar setia. Jika Anda berencana mendaki gunung, ingatlah, ada tempat-tempat di dunia ini yang lebih baik dibiarkan sendiri. Jangan sampai langkah Anda mengusik sesuatu yang tidak seharusnya.